Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita pendakian mistis dari Mas Topan dan teman-teman saat mendaki ke Gunung Lawu pada bulan Suro. Namun sebelum saya mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman selalu update saat channel ini upload video terbaru. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kisah ini dialami oleh 3 orang cowok yang bernama Topan, Fani, dan Enggar. Mereka bertiga berteman cukup akrab dan tinggal di sebuah kota yang berada di Jawa Tengah tapi beda daerah. Jadi waktu pendakian itu tanpa disengaja salah satu dari mereka ini masuk ke alam lain dan melihat ada sebuah pertunjukan tari klasik khas Jawa yang diiringi oleh musik gamelan. Akhir-akhir ini mereka bertiga kecanduan dengan kegiatan mendaki gunung setelah sebelumnya diajak mendaki ke Gunung Sumbing oleh salah satu komunitas pencinta alam di kotanya. Karena memang sudah ketagihan, Topan membuat agenda untuk mendaki ke Gunung Lawu bersama Fani dan Enggar. Setelah deal dengan rencana ke Gunung Lawu itu, mereka berunding kapan dan via jalur mana. Fani memberi saran agar mendaki ke Gunung Lawu via Cemorosewu, karena jalur itu lebih terkenal rame oleh para pendaki. Tapi Topan kurang setuju. Dia menyarankan mendaki ke Gunung Lawu via Candi Ceto, biar lebih menantang. Karena setahu Topan, jalur Ceto lebih asri dan masih kental akan hal mistisnya. Topan ini memang orangnya cukup nekat dalam melakukan sesuatu, dan mereka pun setuju dengan saran dari Topan. Setelah berunding soal jalur, mereka lanjut berunding kapan mereka akan berangkat. Berhubung 1 minggu kemudian tepat masuk bulan Suro, Enggar memberi usul agar berangkat pas bulan Suro saja, karena setahu Enggar Gunung Lawu akan ramai saat bulan Suro. Akhirnya semua rencana sudah deal. Karena waktu itu mereka ini hanya bertiga, Topan meminta pada yang lain untuk mengajak satu teman lagi, dengan tujuan agar tidak ada yang berkendara sendiri nantinya, mengingat mereka akan mengendarai sepeda motor untuk sampai ke Gunung Lawu. 3 hari sebelum keberangkatan, Fani memberitahukan pada teman-temannya kalau nanti ada satu temannya yang mau ikut. Tapi sebelumnya temannya ini belum pernah mendaki gunung, alias masih pendaki pemula. Singkat cerita, tibalah di hari pemberangkatan. Mereka janjian untuk berkumpul di rumahnya Fani. Topan berangkat dan menjemput Enggar ke rumahnya dulu, baru setelah itu mereka berdua menuju ke rumah Fani. Sesampainya di rumah Fani, terlihat di situ sudah ada Fani dan satu temannya lagi yang akan ikut dalam pendakian ini. Kita sebut saja nama temannya Fani itu adalah Agus. Di rumah Fani mereka membagi peralatan yang akan dibawa nanti. Nah, berhubung waktu itu Agus ini masih dibilang pemula, mereka tidak memberi Agus beban yang berat. Dia hanya membawa perlengkapan pribadinya saja. Tenda dan peralatan masak-masak ke dalam kerilnya Topan karena di antara mereka berempat bisa dibilang Topan ini yang paling strong. Dia juga sudah terbiasa membawa beban berat di pendakian-pendakian sebelumnya. Setelah semua sudah terpacking, mereka pamit sama ibunya Fani dan mencium tangannya satu persatu. Setelah itu mereka berangkat dengan posisi Topan berboncengan dengan Enggar dan Fani berboncengan dengan Agus. Di perjalanan mereka sempat salah jalan, tapi dengan mengandalkan GPS di HP, akhirnya mereka sampai di pos pendakian Ceto tepat pukul 8 pagi. Sesampainya di situ istirahat dulu, baru kemudian meminta izin kepada pos pendakian. Siang itu kondisi sekitaran pos cukup ramai oleh pendaki lain. Setelah mendapatkan izin, perjalanan pun dimulai kurang lebih pukul 9 pagi. Mereka berjalan membuntuti rombongan pendaki lain yang berjumlah 2 orang. Di awal-awal perjalanan, mereka tidak ada kendala apapun, hingga sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 itu, mereka pun istirahat, sedangkan 2 pendaki yang mereka buntuti tadi lanjut berjalan. Ketika sedang istirahat di pos 1, Agus terlihat sangat ngos-ngosan. Ya karena mungkin ini adalah pendakian pertamanya. Melihat itu, Topan memberikan semangat kepada Agus. "Ayo Gus, semangat Gus, di puncak ada Indomaretnya," ucap Topan bercanda kepada Agus agar dia semangat. Tak lama beristirahat di pos 1, terlihat ada satu rombongan yang berjumlah 3 orang yang baru datang dan baru sampai di pos 1. Namun rombongan itu tidak istirahat dan lanjut jalan sambil menyapa Topan dan teman-temannya.
"Monggo mas," ucap salah satu pendaki itu dan Topan pun membalas, "Mari mas, silakan." Kemudian Topan mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Dan perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan posisi Topan paling depan dan Enggar posisi paling belakang sebagai sweeper. Mereka berjalan membuntuti pendaki yang disapa tadi dengan jarak yang cukup jauh. Di perjalanan menuju ke pos 2 ini, sesekali mereka mengajak Agus untuk ngobrol dengan tujuan agar capek yang dirasakan Agus tidak terasa. Cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai di pos 2 bersamaan dengan rombongan pendaki yang mereka buntuti tadi. Nah, di pos 2 ini terlihat Agus sudah sangat kelelahan. Dia terduduk lemas di dalam bangunan pos dan nafasnya sudah tidak beraturan. Melihat itu, Fani bertanya kepada Agus, "Kondisinya gimana, Gus?" Sambil berusaha mengatur nafas, Agus pun menjawab, "Gila, capek banget. Puncak masih jauh ya?" "Masih lama banget, Gus. Ini mah belum ada setengahnya," sahut Topan. Mendengar itu, Agus terlihat semakin lemas. Dia sudah menghabiskan 1 botol air minum yang ia bawa. Ketika sedang istirahat itu, Topan ngobrol dengan 3 orang pendaki yang juga sedang istirahat di situ. Ternyata mereka adalah rombongan dari Jakarta. Mereka sedang menyusul teman lainnya yang sudah duluan di atas. Sekitar 20 menit istirahat, rombongan asal Jakarta itu pamit untuk jalan duluan. Melihat itu, Topan juga mengajak temannya untuk melanjutkan perjalanan. Namun dengan berat hati, Agus berdiri dari duduknya dan mengumpulkan semua tenaganya untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju ke pos selanjutnya ini mereka bareng dengan 3 orang pendaki asal Jakarta itu. Tapi waktu itu jalan Topan dan teman-temannya ini sangatlah lambat karena mengimbangi langkah Agus yang waktu itu terlihat sudah sangat kelelahan. Hingga akhirnya Topan dan teman-temannya tertinggal jauh oleh 3 orang asal Jakarta tadi. Kira-kira di pertengahan perjalanan menuju ke pos 3 itu seringkali Agus mengajak mereka untuk istirahat di pinggir jalur. Total sudah 5 kali mereka berhenti untuk istirahat. Nah, di sini sebenarnya Topan sedikit kesal karena sebentar-bentar harus berhenti. Tapi ia berusaha menyimpan emosinya itu karena mengingat Agus ini masih sangat pemula. Dan ketika berhenti untuk kelima kalinya, akhirnya Topan ini tidak bisa menahan kesalnya karena waktu itu Topan membawa beban yang paling berat. Dan kalau keseringan berhenti itu akan membuat Topan juga kelelahan. Dan dengan nada sedikit kesal, dia bilang kepada Agus, "Ayo Gus, jangan sering-sering berhenti, nanti malah capek." Agus yang memang sudah benar-benar sangat kelelahan, ia pun berkata, "Kalian kalau mau duluan-duluan aja lah, gak apa-apa, aku jalan pelan-pelan," jawab Agus yang sepertinya juga sedang menahan emosi. Mendengar hal itu, Enggar pun menyahut, "Udahlah, gak apa-apa, santai aja, lagian juga masih siang kan?" Akhirnya Topan pun mengalah dan dia berusaha mengimbangi langkah Agus. Walau sebenarnya beban yang dibawanya ini akan terasa semakin berat kalau keseringan berhenti. Setelah cukup lama istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Perlahan tapi pasti, akhirnya mereka sampai di pos 3. Di pos 3 itu ada beberapa pendaki lain yang juga sedang istirahat termasuk rombongan asal Jakarta yang mereka temui tadi di pos 2. Nah, di pos 3 itu bisa dibilang Agus ini hampir menyerah. Nafasnya benar-benar sudah tidak beraturan. Seringkali dia bilang ke Fani agar mendirikan tenda di sini saja. Dan melihat kondisi Agus yang seperti itu, mereka pun akhirnya berunding. "Pan, gimana nih? Agus kayaknya udah gak kuat lagi," ucap Fani pada Topan. Lalu Topan pun menjawab, "Gak apa-apa, santai aja. Sebentar lagi kan sampai di pos 5. Ntar kita ngecamp di sana." Akhirnya perjalanan kembali dilanjutkan. Tapi ya itu, sebentar-bentar mereka berhenti untuk mengimbangi langkah Agus. Nah, kira-kira di pertengahan antara pos 3 menuju ke pos 4. Tepatnya ketika mereka berhenti di pinggir jalur. Topan ini merasa sangat kesal sama Agus yang seringkali meminta berhenti. Tapi dia tidak mengucapkannya secara langsung kekesalannya ini. Merasa kalau semakin sering berhenti malah semakin capek, Topan berinisiatif untuk berjalan duluan. Dia pun bilang kepada teman-temannya, "Aku jalan duluan ya, pelan-pelan. Soalnya kalau keseringan berhenti, ini tasku malah semakin berat." Memang sih, beban yang ada di tasnya Topan itu memang paling berat di antara yang lain. Menyadari hal itu, Fani dan Enggar mempersilakan Topan untuk jalan duluan dan memintanya untuk menunggu di pos 4.
Topan kemudian bergegas jalan dulu dengan pelan-pelan meninggalkan teman-temannya yang masih istirahat di pinggir jalur. Nah, ketika sedang berjalan sendiri itu, Topan bertemu dengan satu rombongan yang tadi juga istirahat di pos 3. Mereka sedang istirahat di pinggir jalur. Topan pun kemudian menghampiri para rombongan itu, kemudian salah satu dari rombongan itu pun bertanya kepada Topan. "Loh mas, perasaan tadi berempat, kok sekarang sendiri?" "Iya mas, mereka istirahat di belakang karena kecapean," jawab Topan. Belum lama berhenti, rombongan itu kembali melanjutkan perjalanan, dan Topan pun ikut jalan bareng mereka hingga sampai di pos 4. Di pos 4, Topan istirahat cukup lama untuk menunggu teman-temannya yang masih di belakang. Dia juga mempersilahkan rombongan yang tadi bareng dengannya untuk berjalan duluan. Karena lama menunggu dan teman-temannya tidak juga sampai, Topan mengeluarkan alat masaknya untuk membuat kopi. Setelah cukup lama menunggu, tapi teman-temannya itu tidak kunjung sampai. Di sini Topan merasa sedikit khawatir takut terjadi apa-apa dengan teman-temannya itu. Tak lama kemudian ada satu rombongan yang baru sampai di pos 4, dan Topan bertanya kepada mereka. "Mas, tadi lihat gak? Ada 3 pendaki juga yang sedang naik. Salah satunya pakai tas biru dan pakai topi." Dan salah satu mereka pun menjawab, "Oh iya mas, udah dekat kok, bentar lagi juga sampai." Mendengar hal itu, Topan merasa sedikit lega karena setidaknya tidak terjadi apa-apa dengan teman-temannya. Mereka para rombongan itu hanya istirahat sebentar di pos 4, kemudian lanjut jalan lagi. Setelah kurang lebih 1 jam menunggu, akhirnya kelihatan juga tuh teman-temannya Topan sampai di pos 4 dengan keadaan Agus yang sudah sangat sempoyongan. Sesampainya di situ, Topan membuatkan teman-temannya kopi. Dia bilang kepada Agus, "Gimana Gus? Aman?" Agus hanya menggantungkan jari jempolnya, lalu Topan pun bilang, "Tenang Gus, ntar kalau udah sampai di puncak pasti akan kebayar semua." Setelah kopi sudah habis, Topan mengajak yang lain untuk lanjut berjalan lagi. Agus yang masih nyaman dengan istirahatnya meminta untuk camp di sini saja, tapi Topan tidak mau. Dia masih bersikukuh untuk lanjut jalan, karena menurut Topan nanggung kalau camp di sini, mengingat habis ini sudah sampai di pos 5. Namun melihat Agus yang masih nyaman dengan istirahatnya, Topan tidak bisa memaksa. Merasa kedinginan karena sudah terlalu lama berhenti di pos 4 dan mengingat waktu itu hari sudah akan gelap, Topan pun berinisiatif untuk lanjut jalan lagi. "Aku jalan duluan ya, ntar sampai di pos 5 aku langsung diriin tenda dan masak, biar Agus bisa langsung makan dan istirahat," ucap Topan pada teman-temannya. Lalu Enggar pun menjawab, "Jangan Pan, kita bareng aja. Ntar kalau ada apa-apa di jalan gimana?" "Udah, tenang aja. Lagian kan rame juga pendaki yang naik. Ntar juga ketemu sama orang di jalan," jawab Topan. Akhirnya dengan berat hati mereka mempersilahkan Topan untuk lanjut jalan lagi dan memintanya agar segera mendirikan tenda sesampainya di pos 5 nanti. Topan kemudian membereskan alat masaknya dan pamit kepada teman-temannya untuk lanjut berjalan duluan. Entah bisa dibilang Topan ini egois atau gimana. Yang jelas dia ini tidak bisa kalau lama-lama berhenti, karena dingin, dan di sisi lain dia juga tidak bisa keseringan berhenti, karena itu akan membuat tas yang ia bawa ini semakin terasa berat. Maka dari itu ia memutuskan untuk jalan terlebih dahulu. Setelah peralatan masak sudah dikemas, dia pun lanjut jalan duluan, tepat jam setengah 6 sore dan meninggalkan teman-temannya di situ. Topan yang saat ini jalan seorang diri, tiba-tiba dia merasa ada yang janggal dalam pikirannya. Tapi dia pun gak tahu apa itu. Dia pun terus berjalan, dan selama perjalanannya itu dia tidak menjumpai satupun pendaki. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba kabut tipis pun turun. Udara pun tidak terasa begitu dingin. Nah, di sini Topan pun sangat cemas. Dia mengira mungkin malam ini akan turun hujan. Namun Topan tidak terlalu mempermasalahkan soal itu. Lagian dia juga membawa jas hujan, kalau hujan ya tinggal dipakai saja. Semakin jauh berjalan, kabut yang turun ini semakin tebal, hingga jarak pandang kurang lebih hanya 2 meter. Melihat kabut yang semakin tebal ini, Topan pun berhenti. Dia berinisiatif untuk menunggu teman-temannya, tapi cukup lama dia berhenti, teman-temannya tidak juga terlihat. Hingga akhirnya Topan memutuskan untuk lanjut jalan saja mengikuti jalur. Lagi pula jalurnya juga masih terlihat jelas. Sampai di sini Topan masih belum bertemu dengan pendaki lain satupun. Setelah beberapa meter berjalan, samar-samar di depan terlihat seperti ada sebuah bangunan.
Karena waktu itu berkabut jadi tidak begitu jelas. Melihat itu Topan pun berpikir, "Ah, itu pasti pos 5 tuh." Dia pun mempercepat jalannya untuk menuju ke bangunan itu. Sesampainya di situ, ternyata memang benar. Itu adalah sebuah bangunan, tapi bukan pos 5 dan tak ada satu pendaki yang terlihat di sana. Bangunannya ini semacam rumah joglo, gelap dan tidak berpenghuni. Topan berpikir mungkin bangunan ini sengaja didirikan oleh penduduk setempat dengan tujuan tertentu. Tanpa berhenti di tempat itu, Topan lanjut jalan lagi. Dan setelah beberapa meter berjalan, di depan kelihatan lagi tuh sebuah gapura. Tanpa berpikir aneh-aneh, Topan berjalan mendekati gapura itu. Dia mikirnya mungkin itu pos 5 yang memang ditandai dengan gapura. Nah, gapuranya ini terlihat sangat unik. Semacam gapura kalau kita akan masuk ke sebuah desa. Dan di atasnya ini terdapat sebuah ukiran yang membentuk lambang, tapi Topan tidak tahu itu lambang apa. Topan terus berjalan masuk ke dalam gapura itu. Beberapa meter setelah masuk, di depan terlihat ada beberapa bangunan lagi dan beberapa orang sedang mondar-mandir. Topan berpikir, "Nah, ini pasti pos 5, kelihatan banyak orang tuh." Dan setelah didekati, ternyata itu bukan pos 5, lebih tepatnya sebuah perkampungan. Melihat semua itu, Topan pun berpikir, "Lah, kok bisa ada perkampungan? Apa jangan-jangan ini yang dinamakan kampung gaib?" Awalnya Topan berpikir seperti itu, tapi melihat orang-orangnya seperti orang biasa, Topan tidak berpikir sampai sejauh itu. Dia pun berjalan menyusuri beberapa bangunan yang seperti rumah joglo itu dan mengabaikan orang-orang yang sedang mondar-mandir di sekitarnya. Beberapa meter kemudian terlihat beberapa orang yang ada di situ jalan berbondong-bondong, seperti akan pergi ke suatu tempat. Berbarengan dengan itu, sayup-sayup terdengar ada suara gamelan dari kejauhan. Sepertinya suara itu berasal dari sebelah kanan. Melihat orang-orang yang berbondong-bondong itu, Topan bertanya kepada salah satu orang itu, Pak, ini kok pada ramai banget? Mau kemana, Pak?" Lalu orang itu pun menjawab, "Loh, sampean gak tahu toh, di sana ada yang punya hajat." Setelah menjawab, orang itu langsung pergi. Karena penasaran, Topan pun ikut berjalan dengan orang-orang itu. Dan semakin lama suara gamelan ini semakin terasa keras hingga akhirnya tampak jelas ada sebuah pertunjukan unik khas Jawa. Jadi pertunjukannya itu ada 3 orang wanita yang sedang menari dengan sangat lincah, diiringi beberapa orang yang sedang memainkan musik Jawa klasik. Dan musik yang dimainkannya itu memberikan khas tersendiri di kampung ini. Melihat semua itu, Topan berhenti dan memutuskan untuk menonton pertunjukan itu. Musik yang dimainkan benar-benar sangat merdu, ditambah lagi 3 penarinya yang berparas sangat cantik dan sangat serasi dengan kemben yang dipakainya. Selendang merah yang ada di tangannya pun dengan lincah dia mainkan seiring dengan tarian yang mengikuti alunan musiknya. Melihat semua itu, Topan benar-benar kagum dengan Gunung Lawu. Ternyata semeriah ini antusias penduduk kalau lagi bulan suro. Karena terlalu asik menonton pertunjukannya itu, Topan hampir lupa kalau tujuannya ini adalah ke pos 5. Setelah ingat, dia pun pergi meninggalkan pertunjukan itu untuk melanjutkan perjalanan. Setelah cukup jauh meninggalkan pertunjukan tadi, Topan berjalan menyusuri kampung itu, tapi sudah cukup lama berjalan, Topan masih saja berada di dalam kampung itu. Seakan-akan kampung itu sangat luas. Topan pun terus berjalan mengikuti jalan yang ada di kampung itu, hingga akhirnya ia meninggalkan beberapa rumah yang tadi ia jumpai. Tak lama berjalan, kabut pun perlahan menghilang dan suhu kembali menjadi dingin. Melihat itu, Topan merasa lega karena setidaknya hujan tidak jadi turun. Lalu dari depan terlihat ada beberapa warna-warni cahaya tenda pendaki lain, dan Topan pun segera berjalan ke sana. Sesampainya di situ, ternyata sudah ramai pendaki lain yang sedang ngecamp, dan terlihat Fani, Enggar, dan Agus sedang terduduk seperti sedang menunggu kedatangan Topan. Melihat Topan yang baru saja sampai di pos 5, Enggar pun bertanya, "Loh, Pan, kamu dari mana? Kita dari tadi nyariin tenda kamu di sini, malah baru nyampe." Iya, maaf ya, tadi aku nonton pertunjukan dulu di bawah." Mendengar itu, Enggar pun penasaran. Dia pun bertanya lagi kepada Topan, "Pertunjukan apaan, Pan?" "Itu, tadi ada tari-tarian, penarinya cakep banget, jadi lupa waktu." Lalu Fani pun menyahut, "Di mana ada tari-tarian, Pan? Kamu jangan ngada-ngada ah."
Di bawah tadi ada rumah-rumahnya, emang kalian gak ngeliat? Enggar yang merasa aneh dengan penjelasan Topan itu, dia pun mengalihkan pembicaraan dan mengajak yang lainnya untuk segera mendirikan tenda, mengingat suhu di tempat itu semakin lama semakin terasa dingin. Setelah tenda sudah didirikan, mereka masak untuk makan malam. Malam itu kondisi Agus terlihat sudah sangat payah. Sementara yang lain masak, Agus berdiam diri di dalam tenda sambil menutupi tubuhnya dengan sleeping bag. Setelah masakan sudah matang, mereka pun makan dan setelah itu Agus dan Fani tidur di dalam tenda. Sedangkan Topan dan Enggar masih asik menikmati kopi di antara tenda-tenda pendaki lain. Sambil menikmati kopi, Enggar bertanya tentang rumah-rumah dan pertunjukan yang tadi dilihat oleh Topan. Topan pun menjelaskan kepada Enggar secara detail tentang apa yang ia lihat barusan. Lalu Enggar memberitahu Topan kalau mungkin semua yang dilihat Topan itu adalah gaib. Karena nggak mungkin ada sebuah perkampungan di tengah gunung seperti ini. Ditambah lagi ada pertunjukan khas Jawa seperti apa yang sudah diceritakan Topan. Mendengar hal itu, Topan sedikit tidak percaya karena menurut Topan semua itu terlihat nyata. Begitupun dengan orang-orang yang ada di kampung itu. Karena Topan ini tidak percaya, Enggar pun meminta kepada Topan. Gini deh Pan, besok tunjukin kampung itu sama aku. Kalau nggak ada, berarti itu emang kampung gaib. Topan pun berencana menunjukkan kampung itu pada Enggar besok kalau turun nanti. Dan Enggar pun meminta kepada Topan agar merahasiakan ini kepada Fani dan Agus sebelum Topan nanti bisa menunjukkan kampung itu pada Enggar. Karena malam semakin larut dan suhu juga semakin menjadi dingin, mereka berdua memutuskan untuk masuk tenda kemudian tidur. Keesokan harinya mereka semua pun bangun, dan pagi itu Agus sudah terlihat lebih sehat dari sebelumnya. Pagi itu mereka pun bertanya kepada Agus apa masih kuat kalau lanjut ke puncak. Agus yang merasa dirinya belum begitu fit sebenarnya tidak ingin melanjutkan perjalanan ke puncak. Tapi mengingat perjalanan ke puncak itu mereka tidak membawa beban apapun, akhirnya Agus mau untuk melanjutkan jalan ke puncak. Karena di sisi lain juga sayang, sudah jauh-jauh sampai di sini tapi nggak sampai ke puncak. Setelah selesai sarapan, mereka packing peralatan yang akan dibawa ke puncak. 1 botol air dan perlengkapan penting lainnya dimasukkan ke dalam tasnya Agus yang ukurannya lebih kecil. Kemudian tas itu digendong Topan berjalan menuju puncak. Di perjalanan menuju ke puncak, Agus terlihat lebih baik dari kemarin. Dia tidak sering-sering berhenti di tengah jalur. Dan singkat cerita, sampailah mereka di puncak Gunung Lawu tanpa ada kendala apapun. Siang itu di puncak terlihat sangat keren. Topan dan yang lainnya merasa sangat senang, terutama Agus yang baru pertama kali mendaki gunung dan melihat pemandangan sebagus itu. Setelah cukup lama berdokumentasi, mereka kembali turun dan mampir di area Hargodalam untuk istirahat sebentar. Di sana terlihat cukup ramai oleh para pendaki, begitu juga dengan pendaki spiritual dengan tujuan tertentu. Melihat situasi yang cukup ramai, Topan benar-benar kagum dengan keadaan Gunung Lawu. Ternyata Gunung Lawu emang benar-benar keren ya. Terutama kalau lagi bulan Suro gini. Setelah cukup lama istirahat di Hargodalam, mereka kembali turun ke tempat mereka nge-camp. Sesampainya di tenda, mereka santai-santai dulu dan membuat kopi sebelum nanti lanjut berjalan turun. Setelah cukup puas istirahat, mereka berkemas dan setelah itu lanjut berjalan turun. Mereka berjalan dengan sangat santai sambil sesekali ngobrol membahas keindahan pemandangan di puncak tadi. Hingga tidak terasa sampailah mereka di pos 4. Di perjalanan turun itu, Agus sudah tidak tampak kelelahan seperti kondisi kemarin. Dan sesampainya di pos 4 itu, Enggar berbisik kepada Topan. Pan, mana kampungnya? Mendengar pertanyaan itu, Topan baru ingat kalau tadi dia mau menunjukkan kampung itu pada Enggar. Tapi sejak perjalanan dari pos 5 menuju ke pos 4, dia tidak melihat ada kampung yang semalam dilihatnya. Dia pun bilang pada Enggar, "Oh iya Enggar, aku lupa. Tapi kok aku gak ngeliat apa-apa ya?" "Nah kan, aku bilang juga apa, itu kampung gaib," jelas Enggar. "Masa sih? Tapi kok kayaknya nyata gitu ya?" tanya Topan penasaran. "Memang kehidupan mereka itu sama seperti kehidupan kita, hanya saja beda alam," jelas Enggar. Mendengar hal itu, Topan sedikit merinding kalau ternyata kampung dan pertunjukan semalam itu adalah gaib. Untungnya Topan bisa keluar dari alam itu tanpa kendala apapun. Setelah cukup istirahat di pos 4, mereka lanjut berjalan turun dan singkat cerita sampailah mereka kembali di pos perizinan tanpa kendala apapun.
Sampai di situ mereka istirahat sebentar kemudian lanjut berkendara pulang dengan selamat. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari Topan dan teman-temannya adalah kalau bisa di dalam kondisi apapun, kalau lagi di gunung jangan sampai kita meninggalkan teman-teman. Karena nanti kalau ada apa-apa di jalan, minta tolongnya sama siapa? Bingung kan? Beruntung, Topan bisa kembali tanpa kendala apapun. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Vidi Muhammad yang lagi-lagi sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisahnya di channel Mereka Ada. Sukses terus buat Mas Vidi. Terima kasih pula kepada teman-teman semua yang sudah setia mensupport channel Mereka Ada. Jangan lupa support terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.